Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Mr. Viral. Okey, malam ni aku nak react sikit. Ada satu video yang dimuat naik oleh warga Indonesia bernama Wan Win Nur berkaitan Hari Kemerdekaan Malaysia dan juga Indonesia, yang membuatkan aku terpanggil untuk membuat reaction terhadap video Wan Win Nur ni. Dia mengatakan Malaysia mendapat kemerdekaan daripada Inggeris, giveaway, hadiah dia cakap. Okey, apa pun kita saksikan dulu video beliau dan video bagaimana fakta sebenar Indonesia mendapat kemerdekaan. Okey, dia mengatakan Malaysia, tapi kita tengok fakta yang sebenar Indonesia mendapat kemerdekaan. Jom kita saksikan video ini. Assalamualaikum kaum berpikir, para penonton channel ini. Hari ini adalah hari istimewa buat tetangga kita, Malaysia, karena pada hari ini mereka diberikan hadiah kemerdekaan oleh Inggris atau giveaway. Kita kan hari ini adalah hari giveaway. Dan sebenarnya berbeda dengan kita ya, dan nggak ngerti juga apa yang mereka rayakan pada hari ini, karena sebenarnya Malaysia ini giveaway pun bukan yang benar-benar langsung menerima ya. Malaysia ini adalah satu-satunya negeri di Asia Tenggara ini yang justru menolak merdeka. Mereka tidak mau merdeka karena takut diserang oleh negara lain atau dijajah kembali oleh negara lain kalau Inggris sampai pergi. Jadi mereka memegang kaki Inggris di sana supaya Inggris tidak pergi. Nah, kita bandingkan dengan negara kita yang memang kita berjuang untuk itu, untuk merdeka atau mati, dan oleh orang-orang Malaysia yang kita tahu mereka memang kurang literasi, POA, apa segala macam gitu, karena ketidaktahuannya mereka, dan mereka tidak mau tahu gitu. Kalaupun kita jelaskan juga nggak ada gunanya kepada orang-orang seperti itu, yang ya 1 dari 3 dari mereka itu mengidap gangguan jiwa atau mental disorder menurut bahasanya prudensial. Memang tidak ada guna kita jelaskan ya tentang POE, karena mereka pikir kita bayar tuntutan kepada Belanda supaya merdeka itu, dan itu sesuatu yang hina. Ada yang bilang ke saya lebih terhormat giveaway daripada POE katanya. Nah, ya, jadi bagaimana menurut mereka terhormat itu, mana yang lebih terhormat menurut mereka, itu kita bisa lihat video ini dulu. Seperti inilah kita dulu mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita proklamasikan di Jakarta sebelumnya, ke tanggal 17 Agustus 1945, ketika tanggal 10 November Belanda bersama Inggris yang dipuja-puja di Malaysia itu datang ke Surabaya untuk mengambil kembali kemerdekaan yang sudah kita deklarasikan. Itu kita melakukan perlawanan semesta perang 10 November, dan bukan hanya di Surabaya ya, di mana-mana, termasuk di Medan Area dan di mana-mana. Cuman yang paling terkenal di Surabaya ini, dan juga di sana melahirkan satu orang orator ulung menyemangati rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya, yaitu Bung Tomo. Ya, bagaimana kita, ya, Bung Tomo menyemangati kita untuk mempertahankan kemerdekaan, dan itu juga penyebabnya sampai saat ini kita itu menjadi bangsa yang patriotik, berbeda dengan Malaysia yang bahkan sudah diberikan kemerdekaan pun tidak berani menerima. Makanya sampai-sampai pelatih tim nasional mereka itu berhenti menjadi pelatih nasional karena katanya pemain Malaysia itu tidak patriotik. Ya, dalam bahasanya dia bilang tidak
harusnya berjuang untuk republik. Dia lupa Malaysia itu bukan republik, ya. Jadi rakyat Malaysia itu di sana cuma numpang. Sebenarnya mereka itu adalah hamba-hamba dari raja. Mereka bukan orang yang berdaulat atas tanahnya. Tidak seperti kita, kitalah yang berdaulat di bangsa ini sebagai rakyat. Di sana bukan, rakyat itu bukan orang yang berdaulat. Daulat adalah daulat tuanku yang di Pertuan Agung sekarang ini yang bergiliran antara 9 raja di sana. Oke? Jadi bagaimana semangat perjuangan kita untuk kemerdekaan dulu? Mari kita dengarkan pidato dari Bung Tomo, ya, dari Bung Tomo ketika membakar semangat perjuangan rakyat Surabaya pada waktu itu. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal itu dipilih
berdasarkan pembacaan teks proklamasi yang sekaligus menandakan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi tersebut dilakukan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sebelum pembacaan teks proklamasi tersebut, banyak kejadian dan peristiwa penting yang terjadi sebelumnya. Apa aja sih peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yuk disimak. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Sebuah bom uranium yang dijuluki Little Boy dijatuhkan di Hiroshima, yang menyebabkan kota itu hancur dan menewaskan puluhan ribu orang. (7 Agustus 1945), Jenderal Jepang yaitu Marsekal Terauchi memutuskan membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Inkai. Insinyur Soekarno bertindak sebagai ketua PPKI, posisi wakil ketua dipegang oleh Dr. Handes Muhammad Hatta, dan posisi penasihat dipegang Ahmad Subarjo. Dengan dibentuknya PPKI, otomatis BPU PKI yang dibentuk 1 Maret 1945 dianggap bubar. Serangan berikutnya, bom plutonium berjuluk Fat Man dijatuhkan di Nagasaki pada 9 Agustus oleh Amerika Serikat. Sebanyak 80.000 orang diperkirakan tewas pada serangan kedua ini. Kemudian di hari yang sama, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhatta, dan Regiman Wedio Diningrat ke Dalat, Saigon, Vietnam. Pada hari itu, Insinyur Soekarno, Muhatta, dan Regiman Wedio Diningrat pergi ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi, yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhatta, Regiman Wedio Diningrat kembali ke Indonesia. Kemudian golongan muda yang diwakili Sultan Syahrir mendesak golongan tua yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Masih di hari yang sama, golongan muda kembali mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Insinyur Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI terlebih dahulu. Pada 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Muhatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang. Penculikan ini dilakukan hanya agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh pihak Jepang dalam pengambilan keputusan. Kemudian Soekarno dan Hatta dipaksa golongan muda segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Di hari yang sama malam harinya, Soekarno dan Muhatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda Tadashi, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari malam hingga pagi, Soekarno dan Muhatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana akhirnya naskah proklamasi disetujui bersama dan diketik oleh Sayuti Melik. Pada sekitar jam 10 pagi, diwakili oleh Soekarno dan Muhatta, mereka membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang sekaligus menandakan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang. Sehari setelah pengumuman proklamasi kemerdekaan, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang dipakai hingga sekarang.
Begitulah kisah singkat perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga menambah wawasan kita semua ya. Nantikan kisah sejarah kemerdekaan Indonesia selanjutnya ya. Sampai jumpa. Okey, setelah kita lihat video daripada Wan Win Nur ni, aku nak komen dan bahas sikit, tak panjang, sikit je. Yang pertama dia sebut Indonesia mendapat kemerdekaan berbeza sebagaimana Malaysia mendapat kemerdekaan. Malaysia mendapat kemerdekaan giveaway, dia kata. Dapat hadiah daripada Inggeris. Indonesia kononnya berperang sampai banyak yang meninggal, kan? Konon-kononnya lah. Tapi fakta sebenarnya Jepun yang menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Okey, itu fakta. Setelah Jepun menyerah kemerdekaan kepada Indonesia. Itu fakta yang pertama. Lepas tu dia cakap apa? Malaysia takut nak merdeka. Malaysia takut nak mendapat kemerdekaan sebab apa? Bila kita merdeka, Inggeris keluar daripada tanah Malaysia, rakyat Malaysia akan takut dijajah kembali. Sebab itulah rakyat Malaysia tak nak merdeka, biarlah negara kita dijajah oleh Inggeris. Itu silap fakta. Rakyat Malaysia bergolok gadai bagi Tengku Abdul Rahman pergi ke London mendapatkan sign untuk kemerdekaan. Itu fakta ringkas daripada aku. Okey, Wan Win Nur. Lepas tu dia cakap rakyat Malaysia ni tak boleh nak dibahas. Kalau dibahas pun kita tak nak dengar, disebabkan ada fakta mengatakan 1/3 daripada rakyat Malaysia mendapat sakit jiwa. Aku nak jelaskan, yang sakit jiwa tu kamu, Wan Win Nur. Yang sakit mental tu kamu, bukan rakyat Malaysia. Okey, rakyat Malaysia steady. Kamu dan rakyat kamu sebenarnya yang sakit mental, tak boleh move on terhadap negara Malaysia. Anda terlalu dengki terhadap negara kami, Malaysia. Sebab itulah anda buat video macam ini. Okey? Lagi, anda kata Bung Tomo membangkitkan semangat rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan. Anda tipu. Fakta anda salah. Bung Tomo membangkitkan semangat warga muda yang ada dalam Indonesia melawan warga tua yang ada dekat Indonesia untuk menetapkan tarikh kemerdekaan. Soekarno nak menetapkan tarikh yang ada sekarang, 17 Ogos 1945, tapi anda memberontak sebagai warga muda, memberontak dan menculik warga-warga tua seperti Soekarno dan lain-lain, culik dan orang cakap warga muda ni menentang untuk mendapatkan lagi cepat kemerdekaan. Dia culik Soekarno, paksa meletakkan satu tarikh lagi cepat daripada 17 Ogos. Itu fakta. Bukan menentang Inggeris masa tu. Okey, Jepun dah keluar dah. Tak ada siapa lagi yang nak masuk kat dalam Indonesia.
yang nak menjajah Indonesia dah tak ada dah. Yang anda cakap Bung Tomo ni bangkit anak muda kerana nak mendapatkan kemerdekaan cepat. Warga muda dan warga tua saling berantakan. Itu fakta. Okey, Wan Nur, cari fakta tu betul-betul. Baca sejarah tu betul-betul. Jangan main cakap aja tanpa fakta. Bila orang keluarkan fakta yang betul, anda tak boleh jawab. Sebab apa? Anda terlalu ada sifat dengki dan sakit hati terhadap negara Malaysia. Sebab itulah anda mengeluarkan kata-kata yang tak elok ni. Disebabkan anda dengki. Anda tak boleh tengok kemajuan yang ada kat dalam Malaysia mungkin. Okey? Itu je. Saya pun tak nak bahas panjang-panjang benda ni. Biarlah sejarah yang berbicara terhadap rakyat Malaysia maupun rakyat Indonesia yang mempunyai akal waras mencari dan mengkaji sejarah sebenar kemerdekaan Malaysia dan Indonesia. Okey? Jangan terlalu terikut-ikut dan mendengar fakta-fakta daripada Wan Win Nur ni. Dia sekadar untuk menyemarakkan lagi menyemarakkan lagi ketidakpuashati terhadap kedua-dua negara supaya kita sentiasa bercakaran, bergaduh sesama serumpun dan senusantara. Sepatutnya dia tak perlu untuk mengkait-kaitkan tentang sejarah kemerdekaan Malaysia ke Indonesia ke, tak payah. Dia sepatutnya fikiran terbuka dan melontarkan macam mana nak memajukan Indonesia. Itu lagi baik daripada dia sibuk-sibuk dengan hari kemerdekaan Malaysia dan menyatakan perkara yang tak langsung tak masuk akal dan tak benar pun fakta itu. Okey, itu saja. Jika siapa yang dapat video Mr. Viral ni dan mengenali Wan Win Nur, tolong sampaikan video ni kepada dia. Okey, itu saja. Dan sebelum saya lupa, siapa yang suka dengan video Mr. Viral, tolonglah share, like, komen dan subscribe video supaya Mr. Viral boleh membuat lagi video-video yang bermanfaat dan berfakta untuk anda semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.